Dulu waktu gue pindah sekolah ke salah satu SMA yang ada di Jakarta, gue ditakdirkan bertemu sama seorang perempuan. Jadi gini, di hari pertama gue masuk ke sekolah baru, guru gue meminta gue untuk memperkenalkan diri. Jadi gue perkenalkan lah, halo semuanya, kenalin nama gue Arda. Gue baru pindah ke Jakarta beberapa hari lalu. Mohon bantuannya ya teman-teman. Terus guru gue bilang, oke, apa ada yang mau bertanya? Dan tiba-tiba salah satu perempuan mengangkat tangannya dan bertanya, kalau nomor handphone lo berapa? Di situ semua murid di kelas langsung menyoroki perempuan itu. Gue nggak jawab lah karena itu kan privacy. Kata guru gue, ah dasar kamu ini. Udah Arda, silakan duduk di sebelah dia. Dan ternyata gue malah sebangku sama perempuan yang meminta nomor gue tadi. Dalam hati gue, wah ini seriusan gak ada bangku kosong yang lain. Baru aja gue duduk, langsung ditanyain tuh sama perempuan, rumah lo di mana? Udah ada pacar belum? Gue boleh minta nomor HP lo nggak? Gue terdiam dan gak bisa berkutik. Buset, ini perempuan nanyanya gak bisa satu-satu apa? Ya emang sih dia itu cantik dan imut, tapi sifatnya ini yang terlalu cegil buat gue jadi risih. Gue gak hiraukan dia, sampai dia ngomong, ih sombong banget sih dah. Dan gue cuma fokus pada guru yang menjelaskan mata pelajaran tersebut. Hingga sekolah selesai pun itu cewek terus-terusan ngikutin gue. Gue langsung ngomong, lo bisa stop gak ngikutin gue? Kata dia, nggak bisa, gue nggak bisa stop. Masalahnya gue ini mau ke toilet. Lo mau ikut ke toilet cowok? Terus kata dia, kalau Arda minta ditemenin, Kayla mau kok nemenin, sambil menunjukkan muka imutnya. Dalam hati gue, anjir ini perempuan gak ada takut-takutnya apa? Itu mukanya imut banget lagi. Dah lah, lo mending pulang. Di dalam toilet gue ngomong, akhirnya bisa lepas juga tuh dari perempuan. Siapa tadi namanya? Oh iya, Kayla. Ada aja dah perempuan yang begitu. Nah, gue berencana untuk nggak pulang dulu. Gue mau ke perpustakaan sebentar, soalnya ada buku yang gue cari. Saat gue mencari buku di setiap rak, tiba-tiba di depan rak buku ada si perempuan itu lagi. Kata dia, halo Arda, kita ketemu lagi. Anjir, gue nggak tahan lagi dengan nadanya yang begitu membuat gue geli. Terus kata gue, lo lagi? Lo ngikutin gue ya? Enggak kok, Kayla nggak ngikutin Arda. Mungkin kita ditakdirkan buat berjodoh kali ya. Lo ngikutin gue ya? Enggak kok, Kayla nggak ngikutin Arda. Mungkin kita ditakdirkan buat berjodoh kali ya. Dalam hati gue, ih ini cewek parah banget sih. Ya emang cantik, tapi otaknya rada-rada. Saat di perpustakaan gue cari tempat duduk buat baca buku yang gue pilih. Tiba-tiba si Kayla ada di sebelah gue. Kata dia, Arda sana-sana dong. Kayla mau duduk di sebelah Arda. Karena gue nggak mau berdebat, apalagi kan ini ada di perpustakaan. Gue langsung aja lah geser supaya dia bisa duduk. Terus dia senyum ke gua. Makasih ya Arda, mana mukanya itu dekat banget lagi sama gua. Dalam hati gua, bejir ini cewek kenapa dah? Tapi kalau dilihat-lihat Kayla cantik sih. Terus kata Kayla, Arda kok ngelamun mikirin Kayla ya? Gua refleks langsung ngomong, apaan sih? Lu mending diam. Ini kita lagi di perpustakaan. Ih, kita ada hubungan apa Arda? Kayla berusaha menggoda gua. Gua malas banget ngeladenin dia, sumpah. Oh iya, yang mau ditop upin diamond, follow TikTok Rapspoint dan Rapscroll ya. Terus kasih ide konten dan jangan lupa ID kalian. Karena gua nggak mood dan sekarang juga udah sore, jadi rencananya gua bawa pulang aja ini buku. Ntar besok dibalikin. Gue langsung beranjak pergilah meninggalkan Kayla. Terus kata Kayla, is kok Kayla ditinggal dah? Tangan gue ditarik-tarik waktu itu. Lepasin kata gue mau pulang. Terus kata Kayla, gue ikut dong pulang. Soalnya Kayla nggak ada yang jemput. Dia meminta sambil menunjukkan muka imutnya. Yang awalnya gue tolak, gue bilang, lo pulang sendiri aja. Ih tega banget Arda, ini udah mau malam. Nanti kalau gue dia apa-apain gimana? Setelah gue pikir, iya juga sih, takutnya dia kenapa-napa. Tapi kenapa gue jadi khawatir gini ya? Jadi gue bilang aja lah, ya udah ayo gue anterin. Yes, makasih Arda, sering-sering ya. Dalam hati gue, semoga gue nggak dipertemukan lagi sama. Dalam hati gue, semoga gue nggak dipertemukan lagi sama dia. Tiba-tiba HP gue bunyi, ada yang nelpon. Gue jawab lah, halo, ini siapa ya? Halo Arda, ini Kayla. Arda malam-malam gini lagi ngapain? Lagi mikirin Kayla ya? Langsung gue matiin tuh telepon. Serius, gue kaget banget. Lah dia dapat nomor gue dari mana ya? Tiba-tiba gue ditelepon lagi. Terus gue jawab lah, lo dapat nomor gue dari mana? Ada deh, mau tahu aja. Arda besok bisa nggak jemput Kayla sekolah? Kayla besok nggak ada yang anter. Enggak, gue nggak ada waktu buat jemput lo. Ih Arda tega banget lihat Kayla jalan kaki dari rumah ke sekolah. Dalam hati gue, ini cewek ada aja caranya buat gue murah hati. Gue tanya lah, emang rumah lo di mana? Hah? Serius Arda mau jemput Kayla sekolah? Bentar, Kayla Sherlock ya. Arda lagi ngapain? Udah makan belum? Kalau belum, keluar yuk makan bareng. Gue langsung matiin dah tuh telepon. Cegil banget tuh orang. Tapi kenapa gue mau aja sih besok jemput dia sekolah? Oh mungkin karena gue cuma kesian sih. Keesokannya gue sarapan lah dan bersiap untuk sekolah. Gue langsung menuju sekolah dan memakikan mobil gue. Tiba-tiba HP gue bunyi. Arda jemput Kayla jam berapa? Kayla udah nungguin dari tadi. Gue langsung menepuk jidat gue. Astaga, gue lupa kalau udah janji jemput Kayla. Gue bergegas lah keluar sekolah dan langsung menjemput Kayla. Sampainya di rumah Kayla, sorry banget Kai, gue tadi kelupaan kalau janji jemput lo. Tiba-tiba gue disodorin minum sama Kayla. Nih minum dulu. Makasih ya udah mau balik jemput gue lagi. Baru itu gue lihat Kayla nggak secegil biasanya. Dia bersifat lembut ke gue waktu itu. Oh makasih ya minumnya. Ayo kita berangkat. Ntar telat lagi. Di dalam perjalanan Kayla terus menanyakan pertanyaan yang aneh-aneh. Gue ditanya, Arda kalau pulang sekolah langsung tidur atau mandi dulu? Terus Arda lebih suka Kayla atau buah anggur? Ditanya macem-macem lah. Dan gue sama sekali nggak ngejawab pertanyaan dia. Akhirnya kita sampai juga nih. Di koridor sekolah gue diliatin sama orang-orang. Mungkin karena gue sama Kayla kali ya. Di koridor sekolah gue diliatin sama orang-orang. Apa karena gue berangkat bareng sama Kayla kali ya? Makanya diliatin. Kayla emang primadona di SMA gue sih. Banyak yang ngejar-ngejar Kayla. Tapi kenapa si Kaylanya malah genit ke gue ya? Padahal gue nggak kaya. Tapi emang sih gue ganteng dan pintar. Di kepedean gitu ya gue. Nah waktu di sekolah gue masih aja tuh disinisin sama orang-orang. Jadi gue menjauh lah dari Kayla. Tapi Kaylanya malah, Loda kemana? Jangan tinggalin gue. Tangan gue malah digandeng sama Kayla supaya gue nggak pergi dari
dari dia. Gua bilang lah ke dia, Kai lepasin, diliatin anak-anak ini. Lihat tuh muka-muka cowok yang suka sama lo, pada natap gua sinis gitu. Udah, Arda jangan takut, di sini ada Kayla. Kalau mereka macem-macem sama Arda, pasti Kayla langsung marahin. Masalahnya bukan itu, Kai. Gua malas aja ini diliatin sama orang-orang. Udah lepasin. Gua cabut duluan ke kelas. Jadi dari situ gua tinggalin Kayla lah sendirian. Daripada gua di sini sama anak-anak sekolah, mendingan gua kabur aja. Waktu di kelas gua ngos-ngosan kecapean. Wah, capek juga ya lari ke kelas. Ini semua gara-gara Kayla. Lagian kenapa gua juga mau sih jemput itu anak? Tiba-tiba Kayla masuk ke kelas. Arda, kok ninggalin Kayla sih? Kayla capek kan jadinya lari-lari. Dalam hati gua, lu kira cuma lu doang yang capek. Ini gua juga capek lari, sama capek juga ngadepin lo. Ucap gua dalam hati. Kalau sampai gua ucapin langsung mungkin sia-sia juga. Dia nggak mungkin sih ngejauh dari gua. Gimana enggak? Ini cegil banget orangnya. Terus kata Kayla, Arda nanti istirahat kita makan bareng yuk. Kayla pengen makan bakso yang di kantin. Gua jawab lah, enggak, soalnya gua bawa bekal. Tadi dibuatin sama, belum gua selesai jawab malah disela sama Kayla. Arda dibuatin bekal sama siapa? Sama cewek ya? Wah, berani-beraninya tuh orang. Gua langsung jawab lah, iya cewek, kenapa emangnya? Bunda gua yang buat. Kenapa? Lu mau marah? Terus kata Kayla, oh alah, ibu mertua toh yang buatin. Kayla juga mau dong cobain masakannya ibu mertua. Kayla juga mau dong cobain masakannya ibu mertua. Terus kata gua, enak aja, ini aja cuman sedikit. Terus mukanya Kayla terlihat kecewa dan sedih waktu itu. Tapi kenapa lagi-lagi gua malah kesian sama dia? Jadi langsung aja gua kasihkan lah bekal gua. Nih, makan aja. Tapi Kayla malah tetap nunjukin muka sedihnya. Terus ngomong, suapin Kayla dong. Ini dalam hati gua kenapa tiba-tiba Kayla jadi imut gini waktu diminta disuapin. Tapi gua langsung bilang, ogah kan. Terus keluarlah gua dari kelas buat ke toilet. Sumpah tiba-tiba gua jadi salting gitu. Ini pipi merah banget lagi. Apa karena efek dari salting brutal itu ya? Waktu gua keluar dari toilet, tiba-tiba ada Kayla ngagetin gua. Ini anak di mana-mana dah. Lu maunya apa sih Kayla? Sehari aja nggak ganggu gua bisa nggak? Terus dijawab tuh sama Kayla. Kayla maunya Arda sama-sama Kayla terus. Di apaan sama-sama? Kayak orang pacaran aja. Ya kalau Arda mau pacaran sama Kayla sih boleh aja. Langsung dah tuh kepalanya gua toel. Mimpi gua bilang. Masih bocil juga udah pacar-pacaran. Ih, Kayla udah SMA kelas 3 kali, udah dewasa, udah punya KTP. Langsung aja dah gua tinggalin si Kayla. Karena gua tahu bakal nggak ada habisnya ngomong sama dia. Tapi masih aja tuh diikutin sama Kayla. Pakai segala digandeng tangan gua. Arda mau kemana? Kayla ikut ya. Gua mau masuk ke kelas Kayla. Iya Kayla ikut ya. Iya terserah lu lah. Ini jangan pakai dipegang-pegang tangan gue bisa nggak? Saat gue ninggalin Kayla, tiba-tiba ada cowok yang ngampiri Kayla. Gue dengar sih cowok itu ngajakin Kayla ke perpus. Terus gue pikir, ah bodo amat lah, gue bisa bebas kan dari dia. Nah waktu di kelas guru sudah ada, tapi Kayla masih aja belum masuk ke kelas. Ini kenapa gue yang khawatir ya? Tiba-tiba guru gue langsung nanya, itu si Kayla kemana? Kok ada tasnya tapi nggak ada orangnya? Karena nggak ada yang tahu, jadi guru gue nanyain gue lah, Arda kamu tahu Kayla kemana? Gue bilang lah kurang tahu pak. Saya izin cari Kayla boleh pak? Oke silakan kamu cari Kayla. Awas aja dia ternyata bolos. Follow buat lanjut part 6 cerita gue dan Kayla.